Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita inayahnya, hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan barakahnya beliau kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Asyrul hadirin rahimakumullah, izinkan kami untuk melanturkan sedikit manaqib dari Sahihul Haul, yaitu Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi dan Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi, yang mana dua-duanya adalah seorang yang bernama Abdurrahman dan yang sama-sama walinya mastur. Jadi wali masturen, haul masturen, haulnya dua wali mastur, yaitu Habib Abdurrahman bin Abdullah dan Habib Abdurrahman bin Ali. Subhanallah, yang tengah-tengahnya masyhur yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakahnya, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya, mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali membawa seember berkah. Mudah-mudahan kita membawa apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah, apa yang kita hajatkan diberikan oleh Allah, siapa yang sakit disembuhkan oleh Allah, siapa yang belum punya jodoh diberikan dicepatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdurrahman ini bin Abdullah Al-Habsyi, beliau lahir di kota Semarang. Jadi beliau bukan lahir Jakarta, beliau adalah lahirnya di Semarang. Ayah beliau Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi adalah orang yang dibawa oleh ayahnya datang ke Indonesia. Yang pertama kali yang datang ke Indonesia adalah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Datang ke Indonesia, kemudian menetap di Pontianak, kemudian mendirikan, ikut menanam andil dalam mendirikan Kesultanan Al-Qadiriyah Pontianak, Habib Muhammad. Kemudian Al-Habib Abdullah, ayahnya Habib Abdurrahman ini, beliau dagangnya antar pulau, Pulau Kalimantan sama Pulau Jawa, dagangnya. Kemudian mempunyai istri, ya, menikah di Semarang, mempunyai istri di Semarang dengan seorang wanita solehah yang bernama Aisyah Segar dari Semarang, ibunya Habib Abdurrahman bin Abdullah. Kemudian lahirlah Habib Abdurrahman di kota Semarang. Tidak lama setelah Habib Abdurrahman lahir, Habib Abdullah ayahnya meninggal ketika perjalanan ke Kalimantan. Ketika perjalanan ke Kalimantan, beliau meninggal. Itu Habib Abdullah, ayahnya Habib Abdurrahman. Kemudian kehidupan beliau Abdurrahman ini kehidupan yang sederhana, bukan kehidupan para sultan. Ketika kecil kehidupan beliau adalah kehidupan orang-orang yang sederhana, bukan orang-orang elit. Sampai beliau besar, kemudian beliau menikah dengan adiknya Raden Saleh di Semarang. Raden Saleh itu asli Semarang. Raden Saleh asli Semarang, adiknya Raden Saleh dinikah sama Habib Abdurrahman, yaitu magumnya Rohababah Ruqayyah binti Husain bin Yahya. Berhubung kerabat dekat, ya, berhubungan dekat, berteman dekat dengan Raden Saleh, akhirnya ketika Raden Saleh pindah ke Jakarta, Habib Abdurrahman juga pindah ke Jakarta. Kemudian di antara sejarah kehidupan Habib Cik ini yang didapat dari sejumlah sumber
bahwa sahabat karibnya Habib Abdurrahman adalah Habib Syekh bin Ahmad Barfaqi, Boto Putih. Ya. Nah di situ ada di dalam catatannya Ustadz Biak Syahab di dalam bukunya Syamsus Zahirah. Kemudian Habib Abdurrahman ini ketika menikah dengan adiknya Raden Saleh nggak punya anak. Dengan adiknya Raden Saleh beliau nggak punya anak. Akhirnya menikah lagi dengan Hajah Salmah namanya, dari Jatinegara. Orang Betawi menikah Abdurrahman, menikah dengan Hajah Salmah. Kemudian Hajah Salmah itu bermimpi, melihat beliau itu Hajah Salmah menggali sumur, kemudian keluar air sampai ke lubel. Air itu sampai lubel. Diceritakan kepada Habib Abdurrahman. Nah, Habib Abdurrahman diceritakan kepada Habib Syekh. Habib Syekh Boto Putih. Kata Habib Syekh, lihat nanti kamu antum dengan Hajah Salmah itu bakalan mempunyai anak yang ilmunya, manfaatnya sampai meluas. Akhirnya subhanallah, ketika Habib Syekh ngomong begitu, gak lama kemudian hamil. Hajah Salmah ini hamil, lahirlah Ali bin Abdurrahman al-Habsyi. Kemudian dari Hajah Salmah juga bukan hanya Habib Ali, tapi ada juga adiknya Habib Ali, yaitu Habib Abdul Ghadir. Nah ini Habib Abdul Ghadir ini yang menjalin hubungan dengan Habib Utsman Mufti dengan menikahkan putrinya. Jadi Habib Abdul Ghadir menikah dengan Syarifah Zidah binti Utsman bin Abdullah bin Yahya Mufti. Jadi Habib Abdurrahman Cikini dengan Habib Utsman Besanan. Kemudian kehidupan beliau hanya untuk dakwah, hanya untuk ngajar, hanya untuk maslahat umat Muhammadiyah. Hanya untuk itu. Beliau dagang diselipkan dengan dakwahnya. Beliau keliling diselipkan dengan dakwahnya. Tidak mengharap amplop, tidak mengharap apa-apa. Beliau malah justru memberikan amplop kepada penduduk yang disinggahinya. Habib Abdurrahman berdua sama Habib Syekh, keliling kemana-mana sama Habib Syekh, sampai ada yang mengatakan sampai Aceh, sampai ke Sulawesi, sampai ke Sulawesi. Itu dakwahnya Habib Abdurrahman. Kemudian ada satu murid yang terkenal, muridnya Habib Abdurrahman, yaitu Habib Ahmad bin Abdul Haddad dari Kuncung. Nah itu muridnya Habib Abdurrahman. Kemudian Habib Abdurrahman wafat di tahun 1879 Masehi. Habib Abdurrahman wafat 1879 Masehi. Di saat itu Habib Ali umurnya, anaknya Habib Ali Kuitang itu umurnya masih 11 tahun. Sudah ditinggal sama abahnya Habib Abdurrahman. Nah Habib Abdurrahman meninggal duluan Habib Abdurrahman daripada Habib Syekh. Beda 4 tahun. Habib Abdurrahman meninggal 79, Habib Syekh meninggal 83. Syekh Boto Putih meninggal 83. Habib Abdurrahman tidak meninggalkan warisan sedikit pun kepada anaknya, kepada istrinya, tidak meninggalkan warisan. Tapi istrinya dipesenin sama Habib Abdurrahman, nanti anakku ini Ali berangkatkan ke Hadramut. Ya berangkatkan ke Hadramut. Iya kata istrinya. Nah pakai nanya dulu, duit dari mana? Duit itu semua kayak binti zaman sekarang. Binti zaman sekarang kan gitu modelnya. Binti zaman dulu ini iya, duit kagak ada. Yakin dulu, duitnya mantan. Mudah-mudahan bini kita jadi seperti bini yang soleha. Akhirnya bingung mau gimana, jual gelangnya, dijual kalungnya untuk biaya perjalanan Habib Ali ke Hadramut. Subhanallah, tak pikir demi anak untuk mendapat apa yang diajarkan Rasulullah, semuanya dikorbankan. Kalau sekarang kita balik, gimana caranya anak biar dapat kerjaan bagus?
biar dapat gelar S3 doktor, biar dapat gelar kuliahnya biar bagus. Itu zaman sekarang. Kenapa? Yakinnya hilang. Orang tua zaman sekarang yakinnya hilang, kayak gak punya Tuhan. Karena kenapa? Dia meyakini bahwa yang memberi rezeki ijazah, bukan Allah. Kalau kita pikir-pikir, ini orang-orang yang seperti ini orang-orang yang gak yakin kepada ayat Al-Quran. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Kadang suka terbesit di dalam hati ini. Jangan sampai itu mengotori hati kita. Jangan sampai itu yang membuat kuburan kita berbeda kiblat. Yang membuat kita gak yakin akan rezeki Allah, matinya gak bakalan menghadap kiblat. Hati-hati. Makanya kita dianjurkan, kalau zaman sekarang mungkin diwajibkan untuk menghadiri majlis-majlis, biar apa? Biar iman kita gak terkikis oleh zaman. Sekarang banyak fitnah. Iman kita udah naik, iman kita udah ajib, iman kita udah bagus, keluarga yang nurunin. Benar apa benar? Mau hadir majlis, ngapain hadir majlis? Kerja baik yang benar, kerja baik yang benar. Alhamdulillah min dzalik. Silahkan itu kerja. Tawakalnya jangan sampai hilang. Jangan punya keyakinan bahwa yang memberi saya rezeki adalah pekerjaan. Itu salahnya di situ. Silahkan untuk kerja sampai kapanpun, sampai antum kumpulkan uang dari timur ke barat, terserah. Kalau masih ada keyakinan di dalam hati bahwa uang saya adalah dari hasil jerih payah, hati-hati. Itu yang salah di situ. Nah, ini Habib Abdurrahman tidak meninggalkan warisan sedikit pun kepada anak-anaknya, dan memang itu yang diturunkan oleh para salafnya seperti itu. Katanya memang ada, kami tidak mewarisi emas wala perak, yang kami warisi adalah zuhud dan ilmu. Itu yang kami warisi, kata Imam Haddad. Nabi kalau mau itu gunung Uhud jadi emas. Gak ada habaib yang miskin kalau Nabi mau. Tapi enggak, Nabi Allah minta itu. Dan Nabi tidak meninggalkan warisan kepada anak dan cucunya. Gak mikir untuk anak cucunya bagaimana. Kalau kita mikir, ya, buat anak cucu, buat rumah, buat anak cucu kita nanti kita pikir. Nah, amin. Jadi perbedaan orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang. Oleh karena itu, masyarakat hadirin rahmatullah, kita dianjurkan untuk menghadiri haul. Untuk apa? Untuk mendapatkan manhaj ini, untuk mendapatkan iman ini, untuk mendapatkan tauhid ini. Contohi mereka, cintai mereka, ikuti mereka. Itu yang dianjurkan oleh para auliya wassalihin. Kemudian Al-Habib Abdurrahman bin Ali, cucunya beliau ini Abdurrahman bin Ali, yang kita haul sekarang dua, karena yang haul hari ini dua. Ada Abdurrahman bin Ali yang biasa kita bikin di Jumadil Awal, sekarang sudah tergabung jadi Sya'ban. Jadi acara di sini hanya dua. Yang pertama Maulid minggu pertama di bulan Maulid, yang kedua minggu terakhir di bulan Sya'ban awal. Nah, yang Abdurrahman bin Ali adalah putra pertamanya Habib Ali. Dari Habibah, istri Habib Ali adalah Habibah Aisyah Al-Asghar dari Kalimantan, cuma sudah tinggal di Jakarta. Kemudian itu anak pertama Abdurrahman bin Ali. Anak terakhir Habib Muhammad. Bedanya Abdurrahman dengan Habib Muhammad itu jauh. Bedanya jauh sekali. Jadi maklum kalau Habib Muhammad hidupnya lebih panjang, karena memang Habib Muhammad adalah anak terakhir yang laki. Jadi Habib Ali punya laki cuma dua. Habib Ali bilang lakinya dia pertama Abdurrahman meninggal sebelum Habib Ali bilang. Meninggalnya sebelum Habib Ali bilang. Kemudian yang kedua adalah Habib Muhammad.
Tengah-tengahnya perempuan semuanya. Tengah-tengahnya perempuan semuanya. Kemudian Habib Abdurrahman bin Ali ini beliau belajar dengan ayahnya. Pertama beliau menempuh suluk kepada Allah. Pertama beliau kenal Allah, yang mengajarkan adalah ayahnya, adalah Ali. Kemudian beliau belajar juga kepada Habib Abdullah bin Husain Al-Attas. Kemudian beliau belajar juga kepada Habib Ahmad bin Talib Al-Attas. Ini guru-guru beliau bukan orang sembarangan, dan mereka mengakui kewalian Habib Abdurrahman bin Ali. Mereka mengakui kewalian Habib Abdurrahman, padahal posisinya beliau masih belajar. Posisi beliau masih taklim. Kata Habib Abdullah bin Muhsin, abahnya Habib Abdurrahman ini, Habib Ali ingin pergi ke Abdullah bin Muhsin mau sholat, diajak Abdurrahman mau ikut apa enggak bahasanya sini di rumah. Ya, Habib Ali berangkat disambut sama Abdullah bin Muhsin, ahlan wasahlan. Anak itu baru pulang, kopinya masih hangat. Atau sampai duluan udah pulang duluan. Dari situ Habib Ali melihat keistimewaan yang ada di dalam diri Habib Abdurrahman bin Ali. Kemudian Habib Abdurrahman bin Ali mempunyai murid. Ya. Muridnya ini tidak banyak terkenal di zaman sekarang, cuma sanadnya nyambung ke Habib Abdurrahman bin Ali. Jadi murid ke murid, nah yang terakhir baru nyambung ke sanadnya Habib Ali. Salah satunya Syekh Hisham Al-Kabani. Syekh Hisham Al-Kabani mengatakan bahwa saya punya sanad itu ada yang namanya Abdurrahman bin Ali Naksabandi. Nah, thariqah ini tidak semua orang bisa mengambil dua thariqah sekaligus kecuali orang besar. Tidak bisa. Kecuali dua orang besar. Yang bisa mengambil dua thariqah sekaligus itu bukan orang sembarangan. Ini salah satunya Abdurrahman bin Ali. Beliau thariqah Ba'alawi dan thariqah Naksabandi. Thariqah Naksabandi. Kemudian Rasulullah beliau meninggal. Sebelum meninggal diundang semua kiainya, habaibnya, diundang hari ini jam segini antum diundang di majelis kulita, ada acara. Ya saya insya Allah anda datang, semua ngomong ini insya Allah datang. Giliran pas datang katanya acara sholatin beliau, mensolatkan beliau, memberikan penghormatan terakhir untuk beliau Abdurrahman bin Ali. Jadi kayak udah tahu bahwa satu-satunya orang yang tahu dirinya akan meninggal adalah para wali Allah. Saya punya izin dulu, Habib Soleh bilang, keliling, subhanallah, udah lama gak pernah keliling, ini subhanallah di hari itu keliling sambil ngomong, ini anak terakhir, ini anak terakhir, subhanallah benar. Gak lama kemudian meninggal. Gak lama kemudian meninggal. Beda dengan orang-orang yang gak tahu hubungan Allah, yang gak dekat dengan Allah, tiba-tiba meninggal. Gak tahu kapan taubatnya, gak tahu kapan silaturahimnya, gak tahu kapan minta maaf sama orang tuanya, gak tahu kapan. Nah ini Habib Abdurrahman dikasih tahu kepada orang-orang bahwa di hari itu Habib Abdurrahman meninggal. Yang mensolati Habib Ali abahnya, dikuburkan di Said Rawung dulunya. Jadi beliau itu dikubur, kemudian tidak lama kemudian beberapa tahun itu ada pembongkaran makam di zaman Soeharto. Itu ada pembongkaran makam. Nah, kemudian pas di situ makamnya Habib Abdurrahman. Di makamnya di situ Habib Abdurrahman dibuka nggak ada jasadnya. Hanya kafan sama papannya masih utuh, jasadnya nggak ada. Wa subhanallah, abah saya punya Habib Muhammad Amin pernah ke Turki, waktu itu pakai pin ada fotonya Abdurrahman bin Ali, ada yang negor, ini siapa? Oh, ini saya punya jeep. Oh, di mana sekarang? Udah meninggal, udah lama, enggak mungkin. Anak kemarin ngeliat burak majelis baru kemarin, katanya gitu.
Ada di mana? Di Tur. Ya pantasan jasadnya nggak ada. Nah ini para walinya Allah ada yang namanya Tayyarin. Apa artinya? Yang suka terbang. Nabi Abdul Qadir bin Ahmad Segaf ketika beliau meninggal, saya punya guru Abuya nangis. Nangis, gurunya paling disayang sama Abuya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Nangis, tidur malam mimpi Ahmad anak meninggal. Anak terbang mendatangi, memberikan barokah, memberikan pesan bagi orang-orang yang mencintai kita, mencintai para awliya Allah. Mau percaya mau enggak itu urusan belakang. Siapa yang percaya dengan walinya Allah, dengan cerita-cerita walinya Allah, itu termasuk kewalian. Makanya apalagi di zaman sekarang yang percaya dengan cerita-cerita yang seperti ini adalah orang-orang spesial, orang-orang khusus. Gak semua orang bisa. Sebagaimana surga, gak semua orang bisa masuk surga Firdaus. Mungkin bisa masuk semua orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mungkin bisa masuk surga. Tapi surga Firdaus, gak semua orang bisa. Hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya dengan lubuk hatinya. Iman, benar-benar iman kepada Allah. Apa yang Allah katakan, iya. Apa yang Nabi katakan, iya. Gak ada yang namanya entar dulu. Nah itu khusus bagi orang-orang yang cinta Allah dan cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, surga Firdaus. Begitu juga khusus bagi orang-orang yang percaya kepada wali Allah. Kadang-kadang habaibnya juga ada yang tidak percaya. Subhanallah. Karena apa? Kemakan sama zaman. Kebawa sama zaman. Alhamdulillah ini dari. Oleh karena itu manhaj ini sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita, agar dilatih kepercayaan hal-hal yang gaib seperti ini, hal-hal yang gaib. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, lanjut ceritanya tadi, ketika meninggal dibongkar nggak ada jasadnya, jadi hanya kain kafan, kemudian dipindah ke bifak. Pindah ke bifak, dikubur, jeruk purut. Dipindah ke jeruk purut, dikubur. Di sampingnya Habib Mohbar. Di sampingnya Habib Mohbar. Di samping uminya. Iya. Kemudian gak lama setelah itu ada keluarga yang mau ziarah, keluarga yang mau ziarah. Papannya pun udah gak ada, gudukannya itu pun udah gak ada, rata sama tanah. Jadi setelah dipindah kain kafan sama papannya itu masih ada, ya, ditanam lagi papannya, kain kafannya ditanam lagi, tulisannya masih ada, Abdurrahman bin Ali. Gak lama kemudian ada seorang keluarga yang ziarah, gak ada papan, gak ada gundukan, habis saja sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saking beliau ini adalah seorang mastur yang gak kepingin terkenal. Beda sama orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang bagaimana caranya biar saya terkenal? Ngajinya cuma alif bata, bisa ratib doang, langsung pakai imamah. Betul. Banyak apa enggak? Giliran ditanya rukun sholat di tengah ngomong. Nah, banyak yang seperti itu. Makanya cari guru yang benar-benar, cari guru yang nabrah, al-madad fil mashhad, yang namanya barakah, yang namanya madad itu ada ketika kau melihat, bukan YouTube, ya, bukan streaming hanya tambahan ilmu saja. Kalau antum misalnya ada maghrib dan isya, pengen bareng-bareng baca ratib setelah itu boleh. Tapi kalau nabrah, minta guru, nimba ilmu, mengambil ilmu, ngambil sana, itu nggak sah kalau cuma pakai YouTube. Insya Allah bisa mengerti. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Dan apa yang diceritakan, mudah-mudahan apa yang bisa kita tiru, apa yang sanggup kita ikuti. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Dan Allah akan melihat kita semua dengan pandangan yang rahmat, pandangan inayah,
hidayah. Amin amin ya rabbal alamin.